Bir iş gelirse bunun hesabını zinhar Hürrem... Lala pun menjawab, aku telah melakukan yang terbaik. Daripada kamu berteriak padaku, lebih baik kamu menjaga Nurbanu. Dia tidak menaati aturan dan kembali ke Manisa. Yeğeni Nurbanu Sultan'la alakadar olsayarak Manisa'ya döndü. Diana pun terdiam, karena ia juga gagal menahan Nurbanu agar tidak kembali ke Manisa. Di Istanbul, Hurrem mengatakan pada Sumbul bahwa ia telah menemui Mahidevran di bursa. Sumbul pun terkejut mendengarnya. Ia lalu bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Sultana? Aku harap Mahidevran tidak melakukan sesuatu." Hurrem pun berkata, "Aku juga berharap demikian." Namun dia membuatku terkejut. Ternyata dia menyambutku dengan damai. Aku merasa baik setelah tidak melihatnya bertahun-tahun dan telah menyelesaikan segalanya. Bak iyi geldi. Gereken bir hesap daha. Namun ada hal lain juga yang harus aku selesaikan. Kamu harus membantuku. Sumbul pun menjawab, "Sultana, jika ada sesuatu yang bisa aku bantu, maka aku akan melakukannya. Aku adalah pelayanmu." Senelerdir gizlen. Hurrem pun berkata, "Aku ingin kamu mengetahui hal yang dirahasiakan selama ini." Sumbul pun bertanya, "Sultana, apa yang kamu ingin aku lakukan? Apa yang kamu ingin aku temukan?" Neyi bulmamı istiyorsunuz? Maktul İbrahim. Hurrem pun menjawab, "Aku ingin kamu menemukan makam milik almarhum dari Ibrahim Pasha." Sumbul pun terdiam. İbrahim Paşa'nın mezarını bulmanı istiyorum. Kita beralih ke Kutahya. Bayezid merasa gelisah karena mengetahui bayinya masih dalam keadaan tidak baik. Ia pun pergi ke sana dan menanyakan pada dokter tentang keadaan bayinya. Dokter pun berkata, kalau keadaannya masih sama, kita akan menunggu sampai malam ini berakhir. Şehzadem. Pada saat itu Daphne pun tersadar. Melihat pangeran di sana, ia pun memohon agar bayinya diberikan kepadanya. "Biarkan aku sekali ini saja memeluk bayiku. Biarkan aku memberinya makan sekali ini. Aku mohon padamu, pangeran. Setelah itu kamu bisa mengambil nyawaku." Ondan sonra alın canımı. Akhirnya karena tidak tega, pangeran pun mengizinkannya. Daphne pun segera menyusui anaknya. Gulsen berkata, semoga Tuhan memberikan kesembuhan pada pangeran dengan air susu ibunya. Şehzademize şifa olacak. Allah sizden razı olsun şehzadem. Daphne pun berkata pada pangeran, semoga Tuhan memberkatimu, pangeran. Namun Bayezid hanya diam dan pergi dari sana. Sultanım, hünkârım. Di Istanbul, Hurrem pergi ke ruangan raja karena raja ingin makan malam bersama Hurrem. Hurrem pun masuk dan langsung menuju ke teras. Raja sudah menunggunya di sana. Melihat Hurrem sudah datang, raja pun melebarkan tangannya. Hurrem pun datang dan langsung memeluk raja. Hürrem. Hurrem berkata, seperti masa lalu. Kamu hanya melihatku seperti di masa lalu. Raja pun berkata, cintamu tidak pernah meninggalkan hatiku, Hurrem. Aşkın hiç eksilmedi Hürrem. Seperti permata di bawah tanah, itu dibersihkan dari lumpur. Aku ingin menghabiskan siang dan malamku hanya bersamamu. Günüm her gecem böyle geçsin. Dairemde kalmanı istiyorum. Yanımda uyu. Aku mau kamu tinggal di ruanganku, tidur bersamaku. Mendengar nafasmu itu sudah cukup. Aku tidak ingin menghabiskan satu momen pun tanpa dirimu. Nefesini işitsem kafi. Artık hiçbir an. Hurrem pun tersenyum bahagia mendengarnya. Ia pun memeluk raja. Rüstem Paşa hala gelmedi mi? Di istana Mihrimah, Mirima bertanya pada Hatice tentang Rustem Pasha. Hatice pun menjawab kalau Rustem Pasha memang belum kembali dan tidak mengatakan apapun. Mirima pun kesal dan berkata,
Bagaimana bisa dia meninggalkanku di saat seperti ini? Aman da beni nasıl yalnız bırakır aklım almıyor. Hocamız Sinyor Pedro ile yaşanan Hatice pun menjawab, mungkin Rustem Pasa masih marah padamu karena senior Pedro. Mirima pun terdiam. Hatice kemudian berkata lagi, aku mungkin tidak punya hati jika mengatakan ini. Tapi mungkin saja Pasa pergi melihat Gracia. kadınla görüşüyor olabilir mi? Kendine gel Hatice. Mirima pun berkata, kendalikan dirimu. Bagaimana bisa kamu berani mengatakan itu? Apakah kamu melihat sesuatu atau mendengarnya? Atau kamu hanya memfitnahnya? Bir şey mi gördün, bir şey mi işittin? Yoksa iftira mı? Gördüm ne işittim. Ben yalnızca Hatice pun menjawab, tidak, aku tidak melihat apapun. Itu hanyalah kemungkinan Sultanah. Maafkan aku. başlayın. Rüstem Paşa beni kıskandırma. Mirima pun berkata, Rustem Pasa mungkin hanya memberikan perhatian pada Gracia agar aku cemburu saja. Tapi dia tidak akan bertindak lebih jauh. Semua orang tahu betapa setianya dia padaku. Olan sadakat herkesin malumu. Setelah mengatakan hal itu, ia pun menyuruh Hatice untuk pergi dari ruangannya. Çekilebilirsin. Mirima masih tidak sadar kalau ucapan Rustem saat pembebasan Pedro telah membuat Rustem berubah. Seseorang akan setia jika kamu menunjukkan kesetiaan juga. Kalau kamu nggak setia, jangan ngarepin orang setia. Ingatlah hukum emas, apa yang orang lain ingin lakukan padamu, maka lakukan hal itu juga pada orang lain. Di ruangan Gracia, nampak kalau Rustem ada di sana. Dari pakaian Rustem, terlihat kalau mereka baru saja melakukan sesuatu. Gracia pun mendekati Rustem seakan mereka sudah sangat dekat. Cisminiz burada. Gracia mengatakan, tubuhmu ada di sini, tapi pikiranmu di tempat lain. Siapa yang kamu pikirkan? Kimi düşünüyorsunuz? Hürrem Sultanımızı düşün. Rustem pun menjawab, aku memikirkan tentang Hurrem Sultan. Dokter tidak bisa menyembuhkannya. Sultanah kita mungkin akan mati kapanpun. Hekimler çare bulamadılar bu illete. Her an hakkın rahmetine kavuşabilir. Adieu. Gracia pun terkejut mendengarnya. Lalu ia pun bertanya, apakah itu akan merubah dirimu sangat banyak? Rustem pun menjawab, tidak hanya aku. Jika Hurrem Sultan meninggal, maka seluruh dunia akan berubah. Hürrem Sultan'ın yokluğu. O öyle bir sultandır. Dia adalah seorang sultanah yang membawa kebaikannya secara harmoni. Dia mengikuti hati dan pikirannya. Dia adil dan penyayang. Dia adalah wanita tercantik di dunia ini. Dan dia memiliki keberanian yang dimiliki oleh seorang pria. Acımasız. Signora. Signora, tidak akan ada yang sama setelah kematian Hurrem Sultan. Gracia pun terdiam. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kembali ke raja. Terlihat raja duduk merangkul Hurrem di pelukannya. Raja berkata, aku takut Hurrem. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyadari apa yang aku takuti adalah keputusasaan. Ne korkum çaresizlikmiş. Hurrem pun ingin menghibur raja. Ia pun berkata, aku juga memiliki ketakutan. Aku takut memiliki rambut putih. Aku takut kalau wajahku akan terlihat tua. Dan kamu melihatku tidak cantik lagi. Dan tidak mencintaiku. Tapi ketakutan itu tidak pernah membuatku menjadi baik. Hurrem pun tertawa. Sevmemenden faydasını görmedim. Tapi raja, ia hanya diam menatap Hurrem dengan kesedihan. Hurrem pun menyadari kalau raja sedang bersedih. Ia melihat mata raja yang berkaca-kaca dengan air mata yang tertahan. Ia pun mengatakan, Sulaiman, saat ini kita sedang bersama. Kenangan ini akan abadi. Mari kita bicara tentang hari-hari bahagia yang tidak diberikan kepada orang lain. Şimdi birlikteyiz. Ama ebedi. Yerimizi konuşalım. Hurrem pun mulai bercerita. Pertama kali aku melihatmu, momen pertama kali kita saling mengenal adalah momen paling tidak terhingga dan terindah dalam hidupku. En güzel anını. Ben seni galip belada.
Raja pun berkata, "Aku mengenalmu sejak jiwa kita diciptakan, Hurrem. Aku memilihmu ketika kita masih menjadi jiwa. Ketika kita akan dikirimkan ke dunia, kita datang bersama." Kavuştuk. Hurrem pun tertawa dan melihat raja. Namun raja masih bersedih. Hurrem pun berkata lagi, "Katakan padaku bagaimana kita mengenal satu sama lain." Bildik. Raja pun menjawab, "Pencipta dunia menciptakan jiwa kita ketika tidak ada apapun di dunia, bahkan sebelum dunia diciptakan. Kemudian dia mengumpulkan semua jiwa. Dia bertanya, 'Apakah aku bukanlah Tuhanmu?' Seluruh jiwa pun menjawab tanpa keraguan, 'Kamulah Tuhan kami.' Semua jiwa pun bersaksi kalau Sang Pencipta adalah Tuhan. Dan kamu tahu, terkadang kamu bertemu seseorang dan kamu merasa seperti kamu mengenal mereka. Itu karena jiwa kita mengingat satu sama lain pada waktu itu." Ruhlar bu soru karşısında